Halo Bray, Agung di sini. Dan beberapa hari waktu yang lalu tuh gua scroll di marketplace, nggak sengaja nemu barang ya, nemu HP itu dijual dengan harga yang di bawah rata-rata pada umumnya. Tentunya gue jadi penasaran dong, dan gue baca di deskripsinya ternyata ada beberapa minus. Tapi dengan minus-minus yang disebutin oleh si penjual itu, gue rasa dijual dengan harga sekian itu termasuk masih murah sih. Dan akhirnya gue chat orang yang jual, dan singkat cerita gue cek ke lokasi, kemudian gue nego dan deal di harga 700.000. Oke, setelah itu gue bawa pulang HP-nya, dan sebenarnya gue ambil di 700.000 ini agak berat juga ya. Tapi berhubung gue kepikiran, oh ya kenapa nggak coba aja lah ya buat video kayak gini dan sharing pengalaman juga, dan akhirnya gue ambil dah. Ya, ini adalah HP iPhone 6s Plus 64GB. Nah, kenapa bisa dijual murah? Tentunya ada minusnya, nanti gue jelasin. Yang pertama, lu lihat dulu cuy. Lu lihat dulu Bray. Ini dari bodinya itu masih mulus banget ya. Masih mulus ya, sekitar 95%an lah ya. Gue jamin nih masih oke sih sebenarnya. Dan housingnya ini ya. Housingnya ini bisa gue bilang masih original. Dan layarnya juga LCD-nya masih original. Masih cakep lah sebenarnya ini. Gua gedein ya brightness-nya. Ntar. Masih oke cuy. Lo kalau lu lihat tuh ya kan. Nah, ini HP masih kelihatan bagus banget sih menurut gua, dan performanya juga lumayan lah oke. Nah, terus apa sih yang ngebuat si iPhone 6s Plus 64GB ini dijual atau berani dilepas oleh si penjualnya itu di harga 700.000? Oke, yang pertama gue mau sebutin dulu. Ini pertama diposting tuh di harga 1 juta. Jadi gue kaget aja sih, 6s Plus 64GB kok dijual 1 juta gitu. Itu di bawah rata-rata sih. Tapi dengan keterangan minus. Minusnya di keterangan yaitu iPhone ini adalah iPhone bypass restart. Kemudian minus yang kedua, ini kameranya itu blank. Di keterangannya itu kameranya blank ya. Noh, kalian lihat. Ini kamera belakangnya blank, kemudian minusnya lagi yaitu fingerprint atau touch ID-nya itu off. Jadi cuma bisa home button. Home buttonnya masih bisa. Nah, terus kenapa berani dilepas di harga 700.000? Nah, setelah gua cek ternyata ada minusnya lagi, Bray. Nah, kalau kalian perhatiin ini di bagian pinggir kiri sini ya, LCD ini. Kalian perhatiin ini ada white spotnya dikit-dikit sih. Nah, nggak tahu ya di kamera kelihatan atau enggak. Ini harusnya kelihatan sih. Pokoknya yang di pinggir sini nggak lebar sih, cuman dia panjang aja dari sini ke sini. Jadi itu yang nyebabin harganya bisa gua nego. Kemudian karena tadi bilangnya kameranya blank ya, kalau lu perhatiin ya di bagian belakang ini ya, lu perhatiin, nggak tahu sih kelihatan nggak nih. Kalau lu perhatiin tuh dia nggak ada kameranya coy. Nah, coba lihat yang lebih teliti. Nggak tahu sih ini fokus nggak ya. Dia nggak ada kameranya, antara emang kameranya dilepas atau gimana, nggak tahu sih orangnya juga. Yang jual tuh kayak kurang tahu gitu. Dan akhirnya gue nego-nego deal di 700.000 itu tadi. Nah, fungsi iPhone bypass tuh apa sih sebenarnya? Fungsi utamanya tuh menurut gue pribadi ya, kalau dari berkaca pengguna lainnya, user lainnya itu, yang pertama itu pasti mereka cari buat main game. Ya seperti yang kita tahu lah ya, kalau iPhone tuh buat main game emang enak, chipsetnya tuh enak banget dan lancar banget gitu. Apalagi kalau cuma diinstal game doang pasti lancar banget buat main game. Terus yang kedua, pemakaian kedua itu buat sosial media. Kalau iPhone-nya itu bypassan, cuman minusnya bypass doang dan part semuanya masih original, pasti dipakai buat sosial media. Nah, hal yang wajib ada ketika kalian beli iPhone bypass itu adalah hotspot portable. Ya seperti yang kita tahu, iPhone bypass itu nggak bisa pakai kartu SIM. Jelas minus yang pasti kayak gitu. Tapi ada beberapa iPhone yang di bypass itu bisa pakai kartu SIM. Ya dengan ada syarat ketentuan, kalau nggak salah itu iPhone yang di bypass bisa kartu SIM itu harus nggak ada May ID-nya kalau nggak salah ya. Nah, hal yang pertama wajib jelas kalian harus punya handphone pertama. Nah, di sini gua contohin gua punya Asus Zenfone 5 ya. Ini gua punya Asus Zenfone 5. Nah, fungsi handphone pertama apa? Fungsinya jelas dia buat hotspot portable. Nah, kalau kalian pakai
Si iPhone bypass ini jelas kalian butuh hotspot portable ya, paling nggak kalian harus punya satu handphone lagi. Kemudian kalau kalian nggak punya handphone pertama, kalian harus punya modem wifi lah ya. Modem wifi mini portable itu menurut gua agak ribet juga sih bawanya kemana-mana. Nah kalau kalian beli iPhone bypass cuman dipakai di rumah, ya paling nggak di rumah kalian harus punya wifi. Nah dari 3 barang yang gue sebutin tadi, yang paling wajib harus punya HP satu lagi. Kalau kalian mau aktifin WA, kalian perlu kode verifikasi, dan kode verifikasi pasti dikirim lewat SMS oleh pihak WhatsApp-nya. Jadi kalian harus punya handphone satu lagi. Itu hal yang wajib, bray. Nah, oke, ini gue singkirin dulu. Ini pertama kali gue pegang iPhone bypass ya. Sebelumnya itu gue nggak pernah pegang-pegang iPhone bypassan ya. Gue selalu kalau mau beli iPhone tuh yang normal-normal aja. Nah kalau berdasarkan pengalaman gue selama pegang iPhone bypassan tuh ada banyak banget hal yang gue suka dari iPhone bypassan, atau bisa gue bilang kekurangan iPhone bypass dengan iPhone normal atau dengan gadget normal. Yang pertama jelas iPhone bypass itu nggak bisa pakai kartu SIM. Tapi nggak semua iPhone bypass itu nggak bisa pakai kartu SIM. Ada beberapa iPhone bypass yang bisa pakai kartu SIM, tapi dengan syarat nggak ada MID yang seperti gue sebutin tadi. Kemudian hal yang nggak gue suka yang kedua adalah dari segi performanya. Gue nggak tahu ya, ini emang dari iPhone bypass, semua iPhone bypass itu performanya turun atau cuman unit yang gue pegang doang. Soalnya waktu ketika gue main game ya, ini gue tes performanya itu pakai ya biasa lah ya, game Mobile Legends. Nah di sini gue ada 2 game yang gue install, ada 2 game yang gue install. Yang pertama Pokemon Unite dan Mobile Legends. Oke, kalau buat main Pokemon Unite itu lancar-lancar aja. Buat main Mobile Legends sih sebenarnya lancar-lancar aja, bray. Cuman ketika war besar ya atau war berlima itu sering banget FPS-nya turun atau frame drop. Nah ini gua nggak tahu ya, emang semua iPhone bypass itu performanya turun atau emang si iPhone 6s Plus ini nggak kuat buat main game, atau buat ya buat main game itu udah ada rada ngos-ngosan gitulah ya. Kemudian yang ketiga yang gua nggak suka dari iPhone bypassan ya, atau minusnya gua bisa bilang adalah nggak bisa sinkron iCloud. Nah di sini lu bisa lihat ya, ini walaupun gua login, sebenarnya ini hanya login buat Apple ID doang, jadi buat download di App Store doang. Sedangkan untuk iCloud-nya dia mati, dia nggak bisa sinkron. Jadi kekurangannya gue nggak bisa akses data-data gue yang ada di iCloud melalui iPhone bypass ini. Itu 3 faktor yang gue nggak suka. Sebenarnya banyak banget ya faktor-faktornya, cuman 3 hal penting tersebut yang bisa gue sebutin atau yang bisa gue bilang yang gue nggak suka lah dari iPhone bypassan. Nah kemudian kesimpulannya gimana? Apakah iPhone bypassan tuh worth it? Nah menurut gue sih nggak worth it banget ya. Kalau kalian mau beli iPhone bypassan tuh jelas yang pertama itu iPhone bypassan tuh hanya untuk orang-orang yang pengen main game aja sih sebenarnya ya, dan orang-orang yang emang kepepet budget dan pengen punya iPhone. Tapi sebenarnya gue saranin ya, mending nggak usah beli iPhone bypassan lah, mending ditabung aja buat beli iPhone normal. Kalau emang nggak sabaran ya udah beli Android aja lah. Kenapa harus iPhone gitu loh? Kan fungsi utama HP sendiri adalah buat komunikasi ya, buat telepon lah. Kalau nggak bisa dipakai kartu SIM buat apa coy? Kan gitu istilahnya. Buat game, buat foto-foto dan lain-lain itu hanyalah fitur tambahan. Jadi ya walaupun itu emang harus wajib di zaman sekarang, cuman kan fungsi utama smartphone atau handphone atau gadget itu kan adalah komunikasi. Jadi kalau nggak bisa dipakai kartu SIM buat apa gitu. Itu sih dari gua, dan kesan gua pakai iPhone bypassan tuh buat game oke sih, buat game oke. Cuman kalau buat dipakai sehari-hari menurutku nggak usah lah, mending beli HP biasa aja yang bisa kartu SIM. Kayak gitu sih. Buat kalian yang udah pakai iPhone bypassan sih, bukan gua ngelarang iPhone bypass dipakai ya. Cuman mending nggak usah aja sih. Pakai iPhone normal aja lah. HP normal aja. Oke, seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka silahkan like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yup, selamat terbang. iPhone bypass, iPhone paling murah.